Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aldo Pernil Tanjung di acara BBS Bincang-Bincang Seru. Kali ini kita kedatangan tamu seorang guru yang bernama Ibu Saripah ini. Halo Bu Saripah, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dan kali ini kita akan membahas tema tentang perjuangan seorang guru. Kenapa kita bahas tema tentang perjuangan seorang guru? Karena kita ketahui bahwa guru ini memiliki jasa sangat tinggi bagi para masyarakat pelajar yang ada di luar sana. Kenapa demikian? Karena guru ini bisa membuat pelajar atau masyarakat memiliki wawasan yang sangat tinggi, mulai dari pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Contohnya saja seperti presiden, dia bisa menjabat sebagai pimpinan suatu negara, pasti dia memiliki seorang guru yang membuat dia menjadi lebih pintar atau memiliki wawasan sangat luas. Baiklah, kita langsung saja mulai nanya-nanyakan kepada Bu Saripah ini. Bu Saripah, Ibu sudah menjadi guru sudah berapa lama? Sudah menjadi guru itu udah semenjak tahun 2004. 2004 pertamanya itu honor, kemudian PNS-nya itu tahun 2006. Ibu ngajar udah dari 2004 sampai 2006 nih, Ibu udah mengajar dari mana saja? Pertama waktu tahun 2004 itu saya honor di SMK Dharma Loka, itu yang bertempat di Jalan Areka. Kemudian PNS-nya itu di tahun 2006 di MTSN Negeri Ujung Tanjung yang bertempat di Bagan Siapi-Api. Kemudian dari sana tahun 2010 pindah ke Pekanbaru, itu mengajarnya di MTS Al-Huda yang berada di Panam. Tahun 2017 baru pindah ke Min 1 Pekanbaru yang beralamat di Jalan Sumatera. Apa sih yang melatar belakang Ibu mau menjadi seorang guru? Kenapa nak mencari pekerjaan selain guru saja? Seperti mana yang telah kita ketahui bersama, bahwa tugas seorang guru itu adalah tugas yang mulia, karena dari guru ya itu terciptanya pejabat-pejabat, presiden, pemimpin-pemimpin kita yang ada itu adalah dari seorang guru. Makanya sejak kecil itu saya sudah bercita-cita ingin menjadi seorang guru, supaya dengan adanya guru kita bisa mendidik anak-anak bangsa kita ini menjadi lebih pintar dan menjadi lebih luas wawasannya. Gimana sih sejarahnya Ibu menjadi seorang guru ini? Apakah ibu-ibu memiliki ekonomi yang sangat tinggi dan bisa menjadi seorang guru atau gimana? Pertama, memang guru itu adalah cita-cita saya semenjak kecil. Ya, yang melatar belakangnya itu karena ekonomi keluarga saya yang susah, orang tua saya yang susah. Makanya saya bermotivasi supaya hidup saya sendiri umpamanya agak susah, maka kita harus berusaha supaya kita lebih baik lagi dari orang tua kita. Kebetulan di keluarga saya itu kakak saya juga seorang guru, abang saya juga seorang guru. Makanya dari situ juga lah termotivasi saya untuk menjadi seorang guru. Berarti Ibu termotivasi gara-gara kakak Ibu seorang guru dan namanya Ibu seorang guru gitu ya? Terus saya tanya lagi, secara finansial apakah sudah cukup penghasilan Ibu sebagai guru saat ini? Kalau penghasilannya alhamdulillah, kalau dikatakan cukup, itu seberapa banyak pun penghasilan kita, kalau kita bilang nggak akan cukup. Tapi kalau berdasarkan penghasilan saya sekarang ini, alhamdulillah udah merasa lebih dari cukup. Walaupun tidak bisa berlebih, kita udah merasa cukup. Cukup itu batasnya terpenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kalau menurut pendapat Ibu enak ya, cukup itu apa? Cukup itu terpenuhi kebutuhan kita sehari-hari, itu bercukup. Kalau berlebihan, itu mungkin kurang lah rasanya kan. Karena seorang guru ini, apalagi guru ini kalau udah punya hutang, itu makanya kehidupan seorang guru itu boleh dikatakan berkurang kalau kita udah punya hutang. Tapi kalau kita nggak punya hutang, insya Allah guru ini udah jaminan masa depan untuk kehidupan kita. Oke. Apakah Ibu sekarang sudah happy menjadi seorang guru? Kan dari 2004 sampai 2000 sampai sekarang ya? Sampai sekarang kan? Apakah Ibu selama menjadi guru ini sudah happy kah menjadi seorang guru ini? Karena mungkin karena cita-cita Ibu dari dulu ingin menjadi seorang guru, happy itu kan tergantung kita.
ya. Apalagi kita melihat anak murid, melihat siswa, apalagi contohnya ibu sekarang, ibu mengajar di min itu statusnya setara dengan SD. Itu wajah anak SD itu menghilangkan semua lelah kita yang ada di rumah. Apa beban yang ada kita di rumah, kalau kita udah sampai di sekolah itu kita happy, kita bisa bercerita bersama mereka, kita bisa bergurau bersama mereka, sama seperti kita merasa mereka itulah anak kita sendiri di rumah. Nah, begitulah ya happy-nya kita menjadi seorang guru. Makanya banyak para pensiunan itu kalau udah pensiun, guru enak ya terutamanya. Kalau seorang guru dia sudah pensiun itu wajahnya itu kelihatan dari tuanya, apa yang uzurnya, ya udah uzur gitu kan. Tapi kalau kita masih mengajar, kita menjadi seorang guru, kita nampak awet muda. Makanya guru-guru anak murid ibu bilang, "Bu, ibu udah berapa umurnya?" Padahal ibu udah tua loh, nak udah 40 lebih, udah hampir 50. Tapi karena happy kita bergaul bersama mereka, bercerita, bergurau, kita menjadi awet muda kembali. Oh, jadi gara-gara saling bergurau gitu ya? Kita bergurau, bisa bercerita. Makanya guru itu boleh dilihat. Nah ya, mungkin kamu juga bisa punya guru. Nanti kamu bisa lihat guru-guru kamu. Yaitu kan mereka itu wajahnya itu awet muda. Terus kenapa? Bisa happy bersama anak-anaknya, bisa bercerita sama anak muridnya. Nah itulah. Itu kelebihan seorang guru. Karena yang dihadapi itu benda anak-anak. Kalau lain pegawai kantor kan mereka kan menghadapinya itu benda mati. Jadi timbul rasa bosan. Kalau kami pada guru ini alhamdulillah anak murid itulah yang membuat kita happy selalu. Terus kan ibu sudah lama ini menjadi guru. Apa sih suka duka ya jadi seorang guru ini? Pernah masuk dulu. Apa sih suka ibu menjadi seorang guru ini? Oh, kalau menjadi seorang guru itu nak suka dukanya banyak. Ya suka dukanya umpamanya itu, kalau dukanya itu banyak juga lah cobaan yang kita hadapi seorang guru. Mana lagi dari orang tua. Kalau dukanya lah tuh orang tua yang nggak mengerti posisi kita seorang guru. Kadang-kadang kalau kita marahi anaknya, dia melapor sama kita, marahi anaknya di sekolah umpamanya, nanti anaknya melapor sama orang tuanya, nanti kita kena marah. Itulah dukanya kita menjadi seorang guru. Tapi kalau sukanya, pokoknya itu aku bilang tadi, kalau menjadi seorang guru ini kita bisa happy aja selalu. Tapi enak satu nggak semua orang tua itu sama pandangannya. Ya ada juga orang tua itu yang mendukung guru. Kalau umpamanya lagi kalau anaknya salah di sekolah kan kita marahi. Jadi ada juga orang tua yang nggak apa-apa bu. Nah, gitu. Jadi nggak semua orang tua itu pandangan mereka sama tentang guru. Karena dulu kan kalau orang dulu punya rotan ya bu, nggak harus supaya dia mau belajar lagi. Iya sama ibu dulu seperti itu waktu dulu. Apalagi kalau kita nggak mau belajar hafal perkalian, pukul pakai rotan, pakai kayu, kita ngadu sama orang tua, kita nggak marah. Tapi kalau anak sekarang, kita nanti salah-salah, kita ngadu, kita mukul anaknya ngadu sama orang tuanya, malah kita guru yang kena marah. Gimana sih cara ibu mengatasi siswa yang sekolah yang bandel? Siswa yang bandel itu mana cara ibu mengatasi, dan gimana cara ibu membuat para siswa-siswa ini mau belajar di sekolah? Siswa yang bandel itu sebenarnya tiap anak itu tidak ada yang nakal, tidak ada yang bodoh, tidak ada yang bandel. Yang bandel itu membuat mereka itu kadang mereka butuh perhatian dari seorang guru. Ya, bandel itu karena itu mereka butuh minta diperhatikan. Jadi kalau mereka udah timbul rasa kita perhatikan, oh ini anaknya tingkah lakunya udah agak aneh, jadi kita dekati mereka. Ya itu paling apa? Kalau menurut ibu, kalau menghadapi anak yang seperti itu, yang dia udah mulai berjalan sih, kita dekati mereka, kita tanya, nak, apa kayak gini? Mengapa nggak bisa duduk diam? Apa sebabnya? Nah, nanti pertama kalau 1-2 kali itu ada juga anak, kalau 1 kali kita bertanya itu dia langsung merespon, ya. Tapi ada juga anak mau, jadi kita dekati terus. Ya, kita dekat akhirnya mereka itu mau bercerita apa sebabnya. Kadang ada masalah dia di rumah, ya, ada problema orang tuanya di rumah, jadi terbawa sampai dia ke sekolah. Jadi itulah kita
pendekatan kita seorang guru menanya langsung kepada mereka apa sebabnya dia bertingkah laku aneh di sekolah. Kan ibu ini kan sudah mengajar dari SMK, udah pernah mengajar MTS yang sama dengan MTS, SMP, ya, SD, ya. sekarang kan. Ya. Dari semua jenjang pendidikan ini, apa sih perbedaannya yang ibu alami dari 3 jenjang pendidikan ini? Ya. Kalau mulai dari Bu Honor di SMK itu kan SMK itu setara anak SMA. Anak SMA itu kan mereka udah dewasa, ya. Jadi masalah yang mereka hadapi itu udah masalah istilahnya masalah orang dewasa. Itu kan SMA tuh istilahnya udah ada masa pacaran, ya kan Nanya? Udah bisa pacaran. Jadi yang dihadapinya itu lain pula. Kadang ada juga mereka bercerita pacarnya gini-gini, ya. Jadi kalau anak MTS itu setara SMP, problema yang dihadapi mereka itu adalah mereka itu kadang pergi ke warnet. Ke warnet, cabut. Itulah permasalahan biasa yang dihadapi di waktu ibu ngajar di MTS. Kemudian kalau anak SD ini, tahulah anak SD itu anaknya lugu. Paling mereka yang masalah yang dihadapi mereka itu ya kebiasaan mereka di rumah, mereka manja-manja. Itu aja. Anak SD itu ibu juga alhamdulillah senang ajar di SD, sama kita mendidik anak kita sendiri di rumah. Karena anak SD ini anak yang masih lugu, yang harus dilimpahkan kasih sayang. Karena mungkin sahabat tahu lah, seperti anak tahu juga di MIN itu rata-rata orang tuanya itu kerjanya pagi-pagi pulang sore. Jadi di sanalah mereka membutuhkan kasih sayang orang tuanya, makanya gurunya itu pengganti orang tua mereka di rumah. Terus ibu, ini kan tahun ini kan Indonesia atau dunia yang terpapar virus COVID-19 dan anak-anak sekolah diliburkan oleh pemerintah. Apa sih kendala yang dialami bagi para guru dalam mengajar anak didik di saat pandemi saat ini? Kalau alhamdulillah di sekolah ibu, di kelas ibu khususnya, pas masuk tahun ajaran baru, yaitu kan kita punya grup WA, grup orang tua, ya. Jadi pas baru masuk itu punya grup WA orang tua. Jadi pada masa konflik 19 ini, jadi anak-anak itu walaupun mereka di rumah, mereka tetap belajar seperti biasa melalui WA. Jadi setiap pertemuan, kita ngasih tugas melalui WA ke grup itu, nanti orang tuanya menyampaikan ke anaknya. Jadi tugas yang kita kasih itu jangan hari ini kasih langsung selesai, nggak boleh kita kasih batas waktu. Umpamanya hari ini hari Jumat, hari paling lambat terakhirnya hari Jumat depan, kalau boleh seminggu batas waktunya paling lama. Kalau Jumat ini udah dikasih mereka selesai, alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi kita juga ngerti karena anak SD ini kan HP-nya itu bukan HP mereka, HP orang tuanya. Orang tuanya kan kerja, ada waktunya itu mereka malam hari. Jadi itulah kami guru di MIN 1 itu memberi tugas anak-anak itu lewat WA group, ya, WA group yang ada di kelas masing-masing. Terus Bu, ini kan sekarang ada virus nih kan, terus ibu pernah nampak atau gimana anak murid ibu berkeliaran di luar? Cara ngatasi sekolah ibu atau ibu gimana sih agar anak ini mau dia diam di rumah, karena biar tidak terpapar oleh virus ini? Sebelumnya itu kami juga punya WA guru, WA guru. Jadi humas itu sudah melapor ke tiap guru untuk melaporkan keadaan siswa, ya, atau orang tuanya itu untuk melaporkan. Kalau seandainya ada siswa kita atau orang tua kita yang kena COVID ini, jadi harus segera melapor ke wali kelas. Jadi tak mungkin pula naik kita juga, guru kan kita di rumah juga, anak-anak kan mereka kan di rumah masing-masing. Jadi salah satu cara kami para guru untuk mengantisipasinya itu adalah dengan kerjasama sama orang tua. Ya, jadi mohon kepada orang tua melalui WA grup kelas
untuk memberitahu ke anak-anak supaya mereka tuh jangan keluar rumah. Ya, jadi supaya mereka duduk di rumah aja. Nanti kalau ada umpamanya anaknya yang nggak mendengarkan orang tua, biasanya orang tuanya itu melapor sama kami wali kelas. Anak ibu nggak mau keluar rumah nih katanya. Jadi kita sebagai wali kelas biasanya anak-anak itu lebih mendengar kata wali kelasnya daripada kata orang tuanya. Nah, itulah anak SD nak. Jadi kalau orang tuanya itu mereka nggak mendengar, tapi sama wali kelasnya alhamdulillah. Bu, ini gini-gini kata orang tuanya kan. Biasanya mamanya itu bilang kayak gitu. Nah, jadi iyalah Bu, nanti saya kasih tahu. Alhamdulillah mereka itu lebih mendengar kata gurunya daripada kata orang tuanya. Nanti kalau gitu Ibu, karena enak lah. bisa ngatur, guru bisa ngatur ya. Iya, alhamdulillah itulah enaknya nak ngajar di SD ini. Iya. Ini kan anak-anak zaman sekarang pada malas belajar nih Bu, di rumah, dan lebih mementingkan main gadget. Untuk mengatasi anak-anak kayak gini gimana sih Bu? Dia lebih mementingkan gadgetnya, main HP terus, tapi dia malas belajar. Gimana cara mengatasinya tuh? Sebenarnya apalagi sekarang ini kan belum puasa, ya kan? Mungkin karena suruh belajar itu perut kosong, mereka juga bosan. Jadi kita selang-seling aja, ya. Boleh mereka belajar umpamanya dari jam sekian ini mereka main HP, main game. Apalagi anak SD ini kan main game aja dia. Nanti jam sekian istirahat, kemudian kita kasih batas waktu untuk antara mereka main, mereka istirahat, dan mereka belajar. Jangan sampai satu hari itu nggak belajar. Nah, gitulah cara kita mengatasi anak-anak kita supaya mereka bisa membagi waktu antara main game, istirahat, dan belajarnya di rumah. Kan pasti orang tua di sana pasti kewalahan kan karena dia anak yang sering main gadget. Coba kasih tips dulu Bu sama orang tua di sana agar anak ini tidak mementingkan gadgetnya, lebih mementingkan dia belajar dulu, baru setelah belajar baru dia main gadget boleh. Coba kasih tipsnya kepada orang tua. Kepada para orang tua yang berada di rumah, ini hanya saran saya sebagai saya juga seorang tua dan seorang guru. Jadi untuk menghadapi masa sekarang ini, masa COVID-19 ini, kita sebagai orang tua, sekarang saya bicara sebagai seorang orang tua ya. Saya bicara sebagai seorang tua, saya hanya bisa menyarankan kepada para orang tua, kita harus bisa membagi waktu anak kita antara bermain, istirahat mereka, dan belajar. Kalau mereka bermain terus atau main HP terus, sementara waktu belajar mereka tidak ada. Jadi kita harus bisa membagikan, karena anak itu tergantung kita orang tuanya. Ya, kalau kita membiarkan mereka main HP terus atau main game terus, maka dia tidak akan mau belajar. Jadi kita harus kasih batas waktu, umpamanya dari jam sekian sampai jam sekian mereka istirahat. Nanti jam sekian lagi mereka boleh main HP. Nanti kalau mereka belajar terus kan kasihan juga. Ya, pada bulan puasa perut kosong. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa memotivasi anak kita supaya mereka bisa membagi waktu antara bermain, belajar, dan istirahat. Berarti cara untuk tipsnya tuh membatasi waktunya ya. Terus nih Bu, ini kan anak-anak atau mahasiswa yang ada di luar sana pasti ingin bercita-cita menjadi seorang guru. Coba Bu kasih tips atau triknya agar dia bisa menjadi seorang guru itu. Oke, kepada para mahasiswa atau anak-anak ibu semuanya yang berada di luar sana yang ingin menjadi seorang guru, karena seorang guru ini adalah pekerjaan yang mulia, pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau pahlawan itu kan punya tanda jasanya atau polisi. Kalau guru ini titel lah ya. Iya, jasa guru ini kalau kita senangnya kita menjadi seorang guru apabila kita melihat anak didik kita itu berhasil. Ya, kita punya anak didik. Anak didik itu udah berhasil, umpamanya menjadi polisi, dia menjadi presiden, itulah kebanggaan kita menjadi seorang guru. Jadi tip ibu atau saran ibu kepada anak-anak muda yang ingin menjadi guru, jadilah seorang guru yang mempunyai akhlak yang mulia.
Karena kalau seorang guru itu tidak mempunyai akhlak yang mulia, tidak bisa dia menanamkan akhlak itu ke anak didiknya. Karena guru itu kalau dia tidak mempunyai akhlak yang mulia, jadi anak didiknya itu nanti akan meniru apa yang dikerjakan gurunya. Nah, ya. Jadi itulah trik ibu supaya para mahasiswa atau anak-anak yang lain yang berada di sana supaya ingin menjadi seorang guru itu pertama itulah akhlak kita dulu. Nah, akhlak, karena tanpa akhlak itu kita nggak bisa mencerminkan nanti kalau dia umpamanya dia menjadi seorang pejabat, kalau akhlaknya nggak ada, ilmu agamanya nggak ada, dia bisa menjadi seorang pejabat yang koruptor. Nah, jadi ilmu agama itu penting. Jadi itulah ilmu agama itu dasar dari semuanya supaya kita berhasil ke masa depannya. Berarti akhlak dulu ya Bu, baru pintar kedua. Pintar. Jadi kalau akhlak double itu bisa kita jadi pintar. Kita ketahui itu setiap anak itu tak ada yang dilahirkan bodoh, nggak ada. Anak itu dilahirkan semuanya sama. Terus Bu, pesan buat orang-orang luar sana yang ingin menjadi guru dan dia mengejar dia nih, pesannya gimana cara agar dia setelah menjadi seorang guru ini gimana pesannya? Kepada para anak-anak ibu atau siswa-siswa ibu, mahasiswa semua yang ingin menjadi seorang guru itu, karena guru ini adalah pekerjaan yang mulia. Karena dari seorang guru inilah terciptanya semua para pejabat yang ada di dunia, malah di dunia, karena adalah dari seorang guru. Makanya kalau kita bercita-cita ingin menjadi seorang guru, jadilah seorang guru itu yang mempunyai akhlak yang mulia, guru yang mempunyai sopan santun, yang mempunyai pribadi yang baik, yang mempunyai akhlak yang baik. Maka dari sanalah karena guru itu digugu dan ditiru istilahnya. Apa yang dilakukan seorang guru itu akan ditiru oleh semua siswanya. Apalagi anak SD, contoh ibu enaknya. Jadi apa perbuatan gurunya itu dicontohnya aja nak. Ya kan, ada kasih contoh. Kalau biasanya kan kami anak SD tuh kita minumnya duduk, yang berdiri. Kalau kita minum berdiri itu ditegur. Bu, tadi kata ibu minumnya nggak boleh berdiri, duduk. Makanya itu apa yang kita lakukan itu ditiru sama anak kita. Maka saran ibu, jadilah seorang guru yang mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai pribadi yang baik, mempunyai ilmu agama, karena agama itu adalah dasar dari semuanya. Tadi kan pesan buat mahasiswa atau pelajar yang ingin menjadi seorang guru. Sekarang ibu pesan buat para pelajar di luar sana agar dia lebih giat lagi belajar. Pesannya gimana? Kepada para anak-anak ibu semua yang sudah masa-masa remaja seperti SMP atau SMA, kalian itu adalah harapan generasi bangsa. Jadi masa depan bangsa itu ada di tangan kalian semua. Makanya jadilah generasi bangsa yang mempunyai akhlak mulia, yang mempunyai pribadi yang baik, dan mempunyai ilmu agama yang baik. Karena kalau udah itu kita pegang, itu yang udah ada di dalam diri kita, insya Allah mau jadi apapun kita besok, itu nanti kita akan menjadi seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak korupsi, karena kita udah mempunyai dasar agamanya yang dalam. Terima kasih Bu atas waktunya. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman sekalian, untuk pemirsa di rumah, sekian dulu bincang-bincang seru kita pada pagi hari ini. Semoga kedepannya lagi kita bisa membahas lagi tentang tema-tema yang lebih menarik lagi. Sekian acara kita bincang-bincang pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.